tadi kan udah kita lihat ternyata hanya untuk menyelesaikan masalah yang sangat sederhana tadi, ada beberapa cara yang ditunjukkan tadi, hanya 2 cara saja. Nah, sekarang ya dari yang beberapa cara tadi, yang dari algoritmanya tadi, nah kita lihat mana yang lebih baik. Ya, mana yang lebih baik, mana strategi yang lebih baik. Nah, biasanya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, yang paling penting itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan. Kemudian konsumsi memori. Nah, setiap apa istilahnya ya? Tamanya kalian membuat coding, data itu kan dibaca ya. Data dibaca itu disimpan di mana? Memori. Harddisk gunanya untuk apa? Ingat kembali materi basis data lanjut semester lalu. Harddisk gunanya untuk apa? Hanya untuk menyimpan. Maknanya kalau listriknya mati, dia nggak akan hilang, data itu masih akan tetap ada. Tapi waktu diproses oleh aplikasi yang kalian buat, oleh program yang kalian buat, data itu diproses di hard disk atau di memori. Di memori. Nah, dari memori sebetulnya nggak secara langsung di memori ya, tapi itu akan dipindah ke cache. Nah, balik lagi ke basis data lanjut kan, mudah-mudahan masih ingat. Nah, kemudian ya, apalagi yang perlu kita pertimbangkan, bandwidth jaringan. Nah, bandwidth jaringan, kemudian kemudahan dalam implementasi, mana yang lebih mudah. Kemudian mana yang kita bisa reuse kembali, kita gunakan kembali. Nah, namun dari beberapa strategi apa yang sebaiknya kita pilih sewaktu kita melihat algoritma-algoritma yang akan kita pelajari ini, ya. 2 hal ini yang paling penting, yaitu kecepatan dan konsumsi memori. Nah, kecepatan itu maknanya dia mana yang lebih cepat, ya. Kemudian konsumsi memori mana yang kalau algoritmanya tadi itu kalau di apa istilahnya ya digunakan, itu ternyata dia akan memakan space yang banyak di memori. Jadi maknanya kalau memakan space yang banyak di memori itu kurang efisien, ya, kurang efisien biasanya. Oke, nah analisanya ya, nah namun jadi ada pro kontra lah istilahnya di sini. Nah analisanya terkadang efisiensi ini juga bukan tujuan utama, ya. Terkadang kita tidak hanya ingin membuat program yang cepat saja. Nah, mungkin malah kita mau buat program yang mudah dipahami, tapi ternyata lebih lambat. Nah, sekarang memang istilahnya tentukan dulu tujuan kita apa. Ya, tapi biasanya tujuannya itu lebih cepat ya, jarang yang mau yang lambat. Nah, tapi biasanya kadang-kadang ada hal yang perlu kita tentukan juga, mana algoritma yang sebaiknya kita gunakan. Misalnya kayak gini, kita ingin mengurutkan data. Datanya itu cuma ada 50 buah aja. Nah, 50 buah aja. Kita nggak perlu pakai sorting yang canggih-canggih, yang cepat-cepat. Itu nggak perlu juga, cuma 50 buah, cuma 50 data aja. Ya, pakai yang sederhana seperti bubble sort pun udah cukup. Ya, kenapa ya? Karena istilahnya datanya itu sedikit. Nah, sekarang kalau misalnya datanya itu banyak, sampai ribuan, puluhan ribu, barulah kita akan memerlukan algoritma yang cepat. Nah, itu makna dari pernyataan yang pertama ini tadi. Ya. Namun terkadang program yang dibuat terlalu lambat, apa nih? Nah, jika penggunaan algoritma yang sudah dikenal membuat program tadi itu lebih mudah dimengerti. Nah, analisa dapat menjelaskan seberapa cepat algoritma jika diimplementasikan dan seberapa banyak space atau memori yang diperlukan. Ya, jadi kita pilih apakah kita pilih yang cepat atau kita pilih yang lambat. Ya, tergantung keperluan kita. Nah, proses untuk memilih mana algoritma yang lebih bagus ini, kita akan melihat konsep yang disebut sebagai kompleksitas waktu atau time complexity. Nah, kompleksitas waktu suatu algoritma ini merupakan ya suatu fungsi yang mendeskripsikan berapa kali
berapa kali langkah-langkah tadi itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, berapa kali? Nah, kan waktu kan, berapa kali dilakukan? Kalau 1 kali, ya berarti cepat. Kalau misalnya 10 kali, kan waktunya nambah lagi. Kan makanya dikatakan kompleksitas waktu atau time complexity. Semakin banyak kita melakukan perulangan, melakukan langkah-langkah tadi berulang-ulang, berarti waktu yang diperlukan menjadi lebih lama. Ya. Nah, jadi kompleksitas waktu ini sebetulnya bukan berarti kita hitung tuh waktunya dari awal berapa detik istilahnya. Itu enggak, itu nanti tugas TA kalian nanti hitung-hitung kan. Nah, tapi dari sisi teorinya atau konsepnya, kompleksitas waktu ini sifatnya abstrak. Jadi yang dikatakan abstrak di sini maknanya secara konsepnya saja, bukan berarti dia pasti akan seperti itu, tidak ya. Jadi secara abstrak kira-kira waktu yang diperlukan itu seperti apa. Nah, contoh ya. Contoh ya. Di sini ada algoritma untuk pencarian, mencari data. Nah, pencarian inputnya anggaplah ada array A ya. Ada array A dengan panjang n ya, kemudian ada nilai tertentu di sini diberikan variabelnya itu adalah v. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kita ingin menentukan apakah array A tadi itu mengandung nilai v tadi. Kan, yang namanya suatu array kita mau cari ada nggak nilai v tadi itu di dalam array A. Logikanya gimana? Algoritmanya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Indeksnya dulu. Ya kan? Indeks kan? I sama dengan 0. Ya kan? Kenapa perlu indeks? Ya, karena kita pakai array. Ya kan? Array pakai perlu indeks. Kemudian apa? Array itu kan banyak data. Ya, banyak data. Maknanya harus kita loop. Ya, kita loop. Oke, mau loop apapun itu boleh, mau for boleh, mau while boleh, mau do while boleh. Silahkan pilih yang mana satu. Nah, di sini yang dicontohkan adalah menggunakan while. While apa? Selagi nilai indeksnya itu kurang daripada banyaknya data, ya, while i kurang daripada n, maka kita akan uji apakah data pada indeks pertama itu sama dengan nilai yang dicari, ya atau tidak. Kalau ya, maka dia akan return true. Kalau tidak, maka dia akan nambah indeksnya. Dan dia akan loopnya itu berulang lagi. Ini kan pencarian biasa ya. Ya, ini pencarian biasa. Maknanya ada data, kita baca satu persatu. Contoh misalnya seperti ini kan. Ada array A. Apa ya datanya ya? 3, 7, 2, 5, 6. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah array A. Kemudian ada V. V-nya itu adalah nilai yang ingin kita cari. Anggaplah nilai yang kita cari itu adalah 6. Ini datanya sedikit. Kalau kita lihat, ada nggak 6 pada A? Ada. Karena cuma sedikit. Kalau datanya 10.000, gimana caranya? Nggak mungkin kan mata kita yang disuruh baca satu-satu kan? Bisa nambah nanti minus matanya kalau yang pakai kacamata kan? Nah, jadi caranya gimana? Ya, kita meminta bantuan komputer. Nah, minta bantuan komputer gimana caranya? Ya, kita buat dulu codingnya. Kita buat kode programnya. Ya, kira-kira kode programnya seperti ini. Nah, kita buat kode program, itu kan sebetulnya kita minta bantuan komputer kan? Komputer, tolong cari entar. Kan? Nah, jadi kita coding lah seperti ini kira-kira. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini alur daripada algoritmanya. Pertama tentukan indeks, kemudian kita loop. Setiap indeksnya tadi kita cek dia apakah sama nilainya dengan V. Jika sama, return true, maka kita akan keluar dari loop. Jika tidak, maka nilai indeks itu akan tambah 1. Oke, nah sekarang ya, sekarang saya kaitkan dengan time complexity tadi.
Setiap perintah ini, ya, anggaplah, ya, setiap perintah itu kita anggap dia sebagai satu. Waktunya itu satu, apakah 1 detik, satu apapun itu gak masalah. Yang penting setiap satu perintah itu kita anggap dia sebagai satu. Jadi maknanya I sama dengan 0 itu berarti 1. Ya. Kemudian while I kurang daripada N. Berapa kali akan dilakukan? Berapa kali dilakukan? N kali? N kali? Atau berapa? Kenapa N tambah 1? Sampai yang paling akhir juga kan? Yang paling akhir plus 1. Paham? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya N-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. N-nya ada 5. Jadi kan indeks yang pertama 0. Kita uji dulu yang indeks yang 0 ini. Kemudian ini indeks 0. Kemudian naik indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Bagaimana dengan indeks 5? Apakah masih kita uji? Masih atau tidak? Masih lah, kan ini ada I++. Sesudah di indeks 4, kan indeksnya kita naik kan? Tambah 1 kan? Jadi 5. Nah, berarti maknanya sewaktu indeks 5, kita masih melakukan pengujian. Nah, tapi apa? Sewaktu di indeks 5, while ini sudah salah. Makna salah berarti kita tidak masuk lagi ke dalam loop. Kita keluar. Paham? Jadi maknanya berapa kali kita lakukan? N tambah 1. N itu berarti jumlah data tambah 1 kali. Pengujian yang paling terakhir untuk keluar dari loop. Oke? Oke. Nah, berikutnya, pernyataan berikutnya. If AI sama dengan V. Berapa kali kita lakukan? If AI sama dengan V. Berapa kali kita lakukan? Pernyataan ini, yang di rumah nanti kenapa? Nah, pernyataan ini sebetulnya 1 kali kan? Nah, tapi dia ada di dalam loop. Paham di dalam loop? Dia ada di dalam loop. Loopnya itu datanya berapa banyak? N. Nah, berarti yang 1 kali tadi itu akan dilakukan berapa kali? N kali. Paham? Nah, berikutnya return true. Berapa kali dilakukan? Sekali. Kalau betul aja. Kalau nggak betul, ya nggak akan dilakukan. Ya kan? 1 kali. Jadi walaupun dia di dalam loop, ya kalau dia benar saja, maka barulah dia akan dilakukan 1 kali. I++, berapa kali dilakukan? 1. N? Berapa kali? N kali. Kan ini indeks ya, mulai dari 0. 0-nya udah di atas ya. Jadi 0 tambah 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kan? N. Jadi sejumlah N kali. Kemudian return false. Berapa kali dilakukan? Sekali. Nah, inilah yang kita sebut dia sebagai time complexity. Kira-kira untuk setiap langkah-langkah tadi itu berapa waktu yang dibutuhkan? Walaupun sebetulnya untuk 1 langkah itu mungkin 0,000 second, enggak dianggap gitu ya. Tapi tetap saja ya setiap langkah itu pasti memerlukan waktu. Walaupun waktunya itu kita tidak anggap ya. Oke, nah kalau dari ini tadi, nah jika ini kita lakukan 1 kali, ini N tambah 1, ini 1 kali N, ini 1, di sini N, 1. Berapa kira-kira waktu yang diperlukan? Paham? Satunya berapa kali di sini? 1, 2, 3, ya. Ya. N-nya berapa kali? 1. Kan? 1, 2, 3. Ya kan? N-nya berapa kali? 3 kali. Berarti kira-kira waktunya berapa kali?
3 kali N tambah 3. N-nya itu berapa? Sejumlah banyak data, segitulah dia penambahan waktunya. Jadi kalau misalnya datanya itu misalnya ada 10, berarti kira-kira ada 3 kali 10 tambah 3. Jadi N ini akan bergantung kepada berapa jumlah input kita. Ya, oke. Nah, jadi itu yang kita sebut dia waktu maksimalnya. Ya, waktu maksimal itu adalah worst case. Kenapa dikatakan worst case? Maknanya waktu maksimal yang mungkin dilakukan, yaitu 3 kali N tambah 3. Nah, dikatakan kasus terburuk ataupun istilahnya waktu maksimal. Berarti maknanya bisa saja tidak sampai ke waktu maksimal. Apa maknanya? Nah, kalau misalnya data yang kita cari ini adalah nilainya bukan 6, tapi yang kita cari itu adalah 7. Apakah sampai kita 3 kali N tambah 3? Sampai nggak? Loopnya berapa kali di sini? Nggak nyampe habis kan loopnya kan? Kita loop tidak akan sampai ke N, tapi kita loop hanya sampai berapa kali di sini? 1, 2. Ya, paham? Ya, jadi maknanya ini yang kita sebut sebagai waktu maksimal ataupun worst case. Jadi waktu yang terburuknya itu seperti apa? Nah, ini akan kita anggap dia sebagai kita simbolkan di sini sebagai TN. Jadi waktu untuk melakukan proses algoritma tadi untuk N data, ya, untuk N data. Nah, kemudian ya semakin N-nya itu tambah besar, jadi semakin banyak datanya. N-nya misalnya ada 1000. Nah, plus 3 ini udah nggak signifikan lagi istilahnya. Ngaruh nggak plus 3 nih? Nggak ngaruh. Datanya 10.000 plus 3. Nggak ngaruh. Jadi yang dipertimbangkan yang mana? Ini saja, cukup ini saja. Nah, plus 3-nya seperti apa? Nggak ngaruh, cuma 3. Ya, jadi cuma 3. Sedangkan datanya ada 10.000, nggak ngaruh dia 3 kali 1000. Nah, itu yang dipertimbangkan. Sedangkan 3 yang akhir tadi itu tidak kita pertimbangkan. Nah, jadi di sini ya maknanya apa? Kita hanya akan mempertimbangkan pada time complexity. Time complexity ini adalah yang kita pertimbangkan adalah skenario terburuk. Nah, yang paling besar, yang paling maksimal, ya, yang paling waktu yang paling maksimal itulah yang akan kita pertimbangkan, dan ini kita sebut dia, ya, time complexity ini kita sebut ya sebagai ON ataupun big O notation. Ya, kalau kalian lihat di internet, ya, kalau mau cari-cari materi tentang ini, sebutannya itu adalah big O notation. Ya, big O notation. Sampai sini dulu paham? Berikutnya akan lebih bingung sedikit. Ada yang ingin bertanya? Yang di rumah ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya? Ataupun sudah membangun sendiri berhubung di rumah? Oke, kita lanjut lah ya. Nah, asymptotic big O notation. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan O tadi, ya, big O notation ini, ya. Ini kita sebut dia sebagai big O notation ini istilahnya upper bound. Kenapa dia upper bound? Batas paling akhir, ya, batas paling maksimal. Nah, definisinya di sini adalah, ya, jika ada fungsi fn dan gn, ada fn, ada gn, yang memetakan integer positif ke suatu bilangan real positif, dikatakan fn itu merupakan gn, ya, fn itu adalah gn jika wujud suatu nilai konstan c, ya, jika ada nilai konstan c, c-nya ini lebih dari 0, dan integer n0, n0 itu berarti jumlah datanya, n0, data awalnya n0 lebih sama dengan 1, sehingga fn kurang sama dengan c kali gn untuk setiap n lebih sama dengan n0. Nah,
Nah, pokoknya baca ini aja udah langsung bingung ya. Kayak belajar matematik dulu dituin konsepnya nggak ngerti ya. Waktu lihat contoh, oh gitu rupanya kan. Tapi konsepnya seperti ini. Ini adalah pengertian ataupun definisi daripada Big O notation. Jadi secara grafiknya ya. Jadi ada istilahnya nah, jadi kita akan mencari ada nilai Fn, ada Gn, kita akan mencari nilai konstannya ini berapa. Nah, jadi berdasarkan nilai konstannya tadi nanti bisa kita tentukan nilai Big O notation-nya itu berapa. Ya. Secara grafik itu kira-kira seperti ini.